Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang investasi mudharabah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Ada saya sendiri Harniati, ada Aprilia Nur Ivani Putri, ada Eka Fitrianingsi, Sadina Rizka Ardianur Wulandari, Husnul Khotimah, Dina Novita, dan Seri Rizky. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Berikut adalah investasi mudharabah. Investasi mudharabah, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 3 jenis kontrak mudharabah. 1. Mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. 2. Mudharabah mutalakah. Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 3. Mudharabah musyarakah. Pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi mudharabah. Yang pertama, negosiasi dan akad mudharabah. Yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, membagi hasil usaha. Yang keempat, menerima porsi laba. Dan yang terakhir, menerima kembalian modal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjurnalan transaksi mudharabah. Yang A, saat penandatanganan akad mudharabah. Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukuan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Omega dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Di sini saya akan membacakan jurnalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2013, pos lawan komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan masing-masing sebesar 1.450 juta. Selanjutnya, izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar 1.450 juta. Selanjutnya, jurnal pada tanggal 1 Agustus 2013, kas atau rekening nasabah PT Omega pada pendapatan administrasi masing-masing sebesar Rp14.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan investasi mudharabah. Berikut adalah tabel penyerahan investasi mudharabah. Misal tanggal 10 Agustus 2013, BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450 juta untuk investasi mudharabah. Selanjutnya ada tabel penyerahan investasi mudharabah. Pada tanggal 10 bulan 8 2013, investasi mudharabah pada rekening nasabah masing-masing sebesar 1.450 juta. Sedangkan pada tanggal 10 bulan 8 2013, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masing-masing sebesar 1.450 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerimaan bagi hasil mudharabah. Berikut adalah realisasi laba bruto PT Omega selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah tabelnya. Pada bulan Agustus tanggal 13, jumlah laba bruto sebesar 20 juta, porsi bank 6 juta, tanggal pelaporan hasil pada 10 September, tanggal pembayaran bagi hasil 10 September. Pada tanggal 13 September, jumlah laba bruto sebesar 50 juta, porsi bank yaitu 15 juta, tanggal pelaporan 10 Oktober, tanggal pembayaran bagi hasil 10 September.
Pada tanggal 13 Oktober, jumlah laba brutonya sebesar 45 juta, porsi bank 13.500.000, tanggal pelaporan hasil yaitu pada 10 November, tanggal pembayaran bagi hasil pada 10 November. Selanjutnya pada tanggal 13 November, jumlah laba brutonya sebesar 40 juta, porsi bank 12 juta, tanggal pelaporan bagi hasil 10 Desember, dan tanggal pembayaran bagi hasil pada 10 Desember. Selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel di samping. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bagi hasil pembayarannya dilakukan bersamaan pelaporan bagi hasil pada tanggal 10 September tahun 2013, rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah masing-masing sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua ada penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar pengelola diakui sebagai piutang. Pada tanggal 10 Mei 2014, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah kepada pendapatan bagi hasil mudharabah aktual masing-masing sebesar 6 juta. Sedangkan pada tanggal 15 Juni 2014, piutang pendapatan bagi hasil sebesar 6 juta rupiah. Saya akan menjelaskan bagian D, yaitu saat akad berakhir. Untuk alternatif 1, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan, pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega melunasi investasi mudharabahnya sebesar 1.450.000.000. Maka jurnal transaksi tersebut, yaitu tanggal 10 Juni 2014, kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 didebet pada pendapatan bagi hasil mudharabah 1.450.000.000 dikredit. Untuk alternatif 2, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega tidak mampu melunasi investasi mudharabahnya. Maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah tanggal 10 Juni 2014, piutang investasi mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450.000.000 didebet pada investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 dikredit. Lanjut yang E, bagian variasi transaksi. Yang pertama, investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas. Yang A, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatat. Misalkan, pada tanggal 10 Agustus 2013, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai sebesar 1.400.000.000. Dalam kurung, harga perolehan 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan 100 juta. Peralatan selanjutnya diserahkan kepada PT Omega sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai 1.400.000.000. Untuk jurnalnya, investasi mudharabah sebesar 1.400.000.000 didebet, akumulasi penyusutan 100 juta didebet pada aset non-kas 1.500.000.000 dikredit. Yang B, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatat. Misalkan dengan kasus yang sama seperti di atas tadi, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai 1.450.000.000. Maka jurnalnya, investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 didebet, akumulasi penyusutan 100 juta didebet pada aset non-kas 1.500.000.000 dikredit, keuntungan tangguhan 50 juta dikredit. Misalkan dengan lama akad 10 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulannya adalah keuntungan tangguhan sebesar 5 juta didebet pada keuntungan 5 juta dikredit. Yang C, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai yang tercatat. Misalkan dengan kasus yang sama seperti di atas,
bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai 1.350 juta. Maka jurnalnya, investasi mudharabah 1.350 juta di debit, akumulasi penyusutan 100 juta di debit, kerugian 50 juta di debit pada aset non-kas 1.500 juta di kredit. Kerugian usaha mudharabah. Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara lain: A. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Misalkan untuk bagi hasil bulan April dilaporkan pada Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian 40 juta akibat bencana alam tanah longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola. Jurnalnya, kerugian mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Penyisihan kerugian tersebut menunjukkan bahwa untuk Bank Syariah menanggung 100% kerugian yang terjadi. Dengan demikian, jurnal pengambilan pada saat jatuh tempo adalah kas atau rekening nasabah sebesar 1.410 juta rupiah. Penyisihan kerugian nasabah sebesar 40 juta rupiah pada investasi mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah. Selanjutnya, B. Kerugian disebabkan kelalaian pengelola. Misalkan untuk bagi hasil bulan April tanggal 10 Mei 2014, PT Omega mengalami rugi 40 juta. Setelah diteliti, kerugian disebabkan mudharib. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi mudharabah pada Bank Syariah. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh: pertama adalah persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Ketiga, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Kesimpulan dari kelompok kami adalah investasi mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Adapun tiga rukun dari investasi mudharabah. Yang pertama adanya dua pihak yang melakukan transaksi, yang kedua adanya objek mudharabah, yang ketiga adanya ijab dan qabul, yang keempat adanya nisbah atau keuntungan bagi yang melakukan investasi tersebut. Hal yang harus diungkap dalam investasi mudharabah yang pertama adalah isi kesepakatan dari investasi mudharabah. Yang kedua adalah rincian dari jumlah mudharabah yang berdasarkan jenisnya. Yang ketiga adalah jumlah yang diberikan kepada pihak yang harus menerima investasi mudharabah tersebut. Jumlah investasi yang telah ditetapkan pada periode yang berjalan, metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum, dan lain-lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pemaparan dari kelompok kami tentang investasi mudharabah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.